Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatut Tahzir minal Firaqis Salas. Masih pada pembahasan tentang Hizbul Ikhwan. Qala al-muallifu rahimahullah wa lam yasihha bil isnadis sahihi, dan tidak sah, tidak sahih dengan sanad yang sahih anis sahabati, dari sahabat, fi tafsiri hadhil ayati, dalam mentafsirkan ayat ini, ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, illa hadzani tafsirani, kecuali dua tafsir ini. Dua tafsir ini tafsirnya siapa? Tafsiru Abdillah bin Abbas. Yang pertama adalah tafsirnya sahabat Abdillah bin Abbas, wa tafsirul Barra, dan tafsirnya sahabat Al-Barra. Jadi hanya ada dua tafsir yang sahih sanadnya terhadap ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yaitu tafsirannya sahabat Abdullah bin Abbas dan tafsirannya sahabat Al-Barra. Wa ala dzalika daraja ulama'ul Islam ila qaribin min muntasafil qarni rabi'a asyara al-hijri. Dengan dua tafsiran dari dua sahabat ini, maka para ulama Islam berpegang teguh dengan tafsir tersebut sampai pertengahan kurun 14 Hijriyah. Tsumma zahara hadzal rajul Sayyid Qutb fi Misra. Kemudian nampak seorang laki-laki yang bernama Sayyid Qutb di Mesir. Fa'alima tafsiran lil Qur'an yukaffiru fihi man hakama bi ghairil Qur'an walau fi mas'alatin wahidatin. Kemudian Sayyid Qutb ini membuat tafsir Al-Qur'an, di mana isi tafsir Al-Qur'an tersebut ia mengkafirkan setiap orang yang menggunakan hukum selain Al-Qur'an meskipun pada satu masalah. Ai ma'a hukmihi bisyar'i fi sairil ahkam. Artinya walaupun orang tersebut masih menggunakan hukum syara dari semua hukum-hukum yang lainnya, Sayyid Qutb tetap mengkafirkannya. Wa yukaffiru ra'iyata zalikal hakim. Dan Sayyid Qutb dengan pendapatnya ia mengkafirkan rakyat yang mengikuti pemerintahan tersebut. Wal yauma la yujadu fil biladil islamiyah hakimun illa wa yahkumu bi ghairi syar'i fi qadaya katsiratin ma'a hukmihim fi iddati masaila bisyar'i. Dan hari sekarang ini, yaitu tahunnya Syekh Abdullah Al-Haruri, tidak ditemukan atau tidak ada di negara Islam kecuali pemerintahan pemerintahan yang menggunakan hukum selain syarak dalam beberapa hukum dan menggunakan hukum syarak dari beberapa masalah. Fit talak, seperti halnya masalah talak, pemerintahan masih menggunakan hukum syarak. Wan miras, hukum warisan, pemerintahan juga masih menggunakan hukum syarak. Wan nikah, dalam persoalan nikah, pemerintahan juga masih menggunakan hukum syarak. Wal wasiyati, dalam berwasiat, pemerintahan pun masih menggunakan hukum syarak. Yahkumuna bi hukmil Qur'an, mereka para pemerintahan tersebut masih menggunakan hukum Al-Qur'an, walaupun ada beberapa masalah yang memang tidak diberlakukan hukum Al-Qur'an. Wa ma'a hadza Sayyidu Qutb wa atba'uhu yukaffirunahum.
Meskipun demikian, Sayyid Qutb dan para pengikutnya mengkafirkan mereka. Wa yukaffiruna ra'ayahum, dan mengkafirkan para rakyat-rakyatnya. Para rakyat-rakyat yang mengikuti pemerintahan yang masih menggunakan sebagian hukum Al-Qur'an, sebagian hukum selain Al-Qur'an. Wa yastahilluna qatlahum bi ayyi wasilatin istata'uha bisilah. Dan mereka Sayyid Qutb dan para pengikutnya ya menghalalkan membunuh mereka dengan berbagai cara ya yang mereka mampu, istilah seperti dengan cara menggunakan pedang, wat tafjir, dengan menggunakan pengeboman ya, pengeboman, wa ghairi dzalika, dan cara-cara yang lainnya ya, illa man qama ma'hum, kecuali orang yang mau ikut dengan mereka, mau ikut bersama dengan mereka, fasara 'alal hukam, dan memberontak terhadap para pemerintah yang masih menggunakan hukum selain Al-Qur'an. Walaisa li Sayyid Qutb salafun fi dzalika illa al-khawarij. Ya. Dan sebelum Sayyid Qutb tidak ada yang berpendapat seperti ini kecuali kelompok Khawarij ya. Jadi sebelum Sayyid Qutb tidak ada yang berpendapat seperti Sayyid Qutb, yaitu mengkafirkan pemerintahan yang menggunakan hukum selain Al-Qur'an, kecuali siapa? Kecuali kelompok Khawarij. Fa innahum kanu yukaffiruna al-muslima liirtikabil ma'siyati. Maka sesungguhnya kelompok Khawarij itu mereka mengkafirkan orang muslim karena melakukan maksiat, kazina. Menurut Khawarij, orang yang melakukan zina dihukumi kafir. Wasurbil khamri, orang yang minum khamr menurut Khawarij dihukumi kafir. Wal hukmi bi ghairi syar'i, ya, menurut ya kaum Khawarij menggunakan hukum selain syarak dihukumi kafir. Nah, liriswati awis shadaqati awil qarabah, ya, baik karena suap sehingga pemerintahan tersebut tidak menggunakan hukum syara, awis shadaqati, ataupun karena nepotisme sehingga pemerintahan tersebut tidak menggunakan hukum syara, awil qarabah, atau karena ya pelakunya adalah termasuk kerabatnya sehingga tidak memberlakukan hukum syara. Fa Sayyid Qutb kana 'asha 'alal ilhad 11 sana. Sayyid Qutb sebelum ia masuk ke organisasi Hizbul Ikhwan, selama 11 tahun dia pada keyakinan ilhad, ya, mentiadakan Tuhan, ateis. Jadi selama 11 tahun sebenarnya Sayyid Qutb ya keyakinannya ateis, artinya ia tidak meyakini adanya Tuhan. Wa zalika bi'tirafihi, ya, diketahui bahwasannya dia itu dalam keadaan ilhad selama 11 tahun karena ia mengaku. Jadi Sayyid Qutb itu mengaku bahwasannya dirinya selama 11 tahun ia tidak meyakini adanya Tuhan atau keyakinannya ateis. Tsumma laja ila Hizbul Ikhwan, kemudian Sayyid Qutb bergabung organisasi Hizbul Ikhwan, alladzina kana jama'ahum Asy-Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah. Di mana Hizbul Ikhwan adalah organisasi yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah, semoga Allah memberi rahmat kepada Asy-Syaikh Hasan Al-Banna. Jadi sejarah ya, awal atau generasi awal bahwasannya Hizbul Ikhwan itu adalah organisasi yang dikumpulkan atau yang dibentuk oleh seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bernama Asy-Syaikh Hasan Al-Banna. Tsumma fi hayati Hasan Al-Banna inharafa Sayyid Qutb wa akharuna an manhajihi alladhi kana manhajan saliman laisa fihi takfirul muslim idza hakama bi ghairi syar'i. Kemudian pada masa hidupnya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb dan yang lainnya ya menyimpang dari manhajnya Syekh Hasan Al-Banna, di mana manhajnya Syekh Hasan Al-Banna ya selamat dari
keyakinan sesat tidak mengkafirkan orang muslim yang menggunakan hukum selain hukum Al-Qur'an, ya. Fa'alima asy-Syaikh Hasan bin Hirafihim, kemudian Asy-Syaikh Hasan Al-Banna ini mengetahui penyimpangan Sayyid Qutb dan yang lainnya. Faqala, lalu Asy-Syaikh Hasan Al-Banna mengatakan, haula'i laisu ikhwanan wa laisu muslimin. Mereka, ya, siapa? Sayyid Qutb dan para pengikut-pengikutnya, ya, mereka bukan ikhwan, bukan termasuk saudara kita. Wa laisu muslimin, dan mereka bukan orang-orang muslim. Waqad zakara ad-Doktor Muhammad Al-Ghazali. Ad-Doktor Muhammad Al-Ghazali, beliau telah menuturkan, telah menyebutkan, wa kana min atba'i Syekh Hasan Al-Banna. Ya, Ad-Doktor Muhammad Al-Ghazali, beliau ini salah satu pengikutnya Syekh Hasan Al-Banna. Fi kitabihi min Ma'alimil Haqq, dalam kitabnya, ya, yang berjudul Ma'alimil Haqq. Jadi kitab Ma'alimil Haqq ini karya siapa? Ad-Doktor Muhammad Al-Ghazali, ya. Beliau ngarang kitab namanya Min Ma'alimil Haqq. Dalam kitab Min Ma'alimil Haqq, ya, beliau menjelaskan tentang sejarah Asy-Syaikh Hasan Al-Banna dalam membuat organisasi yang bernama Hizbul Ikhwan. Fi Shahifah, dalam halaman 264, manassuhu, ya, teksnya, wa kana al-Ustaz Hasan Al-Banna nafsuhu wa huwa yu'allifu jama'atahu fil ahdil awal. Jadi pada periode pertama, ya, Al-Ustaz Hasan Al-Banna, ya, sendiri beliau membuat jamaah, membuat kelompok. Ya'lamu annal a'yana wal bujaha wa tullabat tasliyah al-ijtimaiyah. Beliau, Asy-Syaikh Hasan Al-Banna, mengetahui bahwa para terkemuka, wal bujaha, dan orang-orang yang terpandang, wa tullabat tasliyah, dan orang-orang yang mencari kepuasan, al-ijtimaiyah, yang berbangsa sosial, alladzina yakthuruna fi hadhihi tashkilat, yang mana mereka banyak, ya, masuk dalam gerakannya Syekh Hasan Al-Banna. La yasluhuna li awqatil jiddi, mereka tidak bisa dalam waktu genting membuat perbaikan. Fa'allafa ma yusamma bin nizamil khas, kemudian Syekh Hasan Al-Banna membuat organisasi yang disebut dengan Nizam Al-Khas, ya, membuat sesuatu yang disebut dengan Nizam Al-Khas. Nizam Al-Khas itu apa? Wa huwa nizamun yadhummu syababan mudarribina 'alal kitab. Nizam Al-Khas itu artinya, ya, kesatuan yang mencakup para pemuda-pemuda yang terlatih untuk berperang. Kanal mafrudu min i'dadihim muqatalal muhtalina al-ghuzzah, di mana, ya, mereka memang disiapkan untuk apa? Disiapkan untuk memerangi para penjajah-penjajah, ya. Waqad kana haula isyabab al-akhfiya syarran wabilat 'alal jama'ah fi ma ba'du. Namun ternyata para pemuda-pemuda yang tersembunyi itu akan menjadi bencana dan malapetaka pada jamaah Hizbul Ikhwan pada waktu-waktu setelahnya. Faqad qatala ba'duhum ba'dha, sebagian mereka saling membunuh dengan sebagian yang lainnya. Wa tahawwalu ila ada'i takhribin wa irhab, dan mereka beralih pada alat, ya, pemusnahan dan terorisme. Fi yadiman la fiqha lahum fil Islam, pada kekuasaan orang yang tidak memiliki pengetahuan ajaran agama Islam. Wala ta'wila ala idrakihim lis-solihil 'am, dan tidak berpegang teguh pengetahuan mereka terhadap kemaslahatan yang umum. Jadi orang-orang yang anak-anak muda yang memang tidak memiliki pengetahuan agama, yang tidak memiliki pengetahuan agama Islam yang dalam, ya, dan memang mereka tidak
menjadikan ya ataupun tidak mengetahui tentang kemaslahatan umum, orang-orang yang seperti ini mudah sekali didoktrin oleh Sayyid Qutb sehingga mereka menjadi alat pemusnah dan menjadi alat teroris. Waqad qala Hasan al-Banna fihim qabla ayyamuta. Hasan al-Banna sebelum meninggal dunia berkata untuk mereka, innahum laisu ikhwanan wa laisu muslimin. Sesungguhnya mereka bukanlah ikhwan. Sesungguhnya mereka bukan orang-orang muslim. Ngeri apa enggak ini? Ngeri kan? Jadi memang sejarah awalnya Hizbul Ikhwan itu didirikan oleh siapa? Asy-Syaikh Hasan al-Banna. Asy-Syaikh Hasan al-Banna ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau membuat organisasi Hizbul Ikhwan, merangkul para pemuda-pemuda yang terlatih ya untuk siap berperang. Tujuannya disiapkan untuk apa? Memerangi para penjajah. Namun ternyata pemuda-pemuda yang telah dikumpulkan oleh Hasan al-Banna dimasuki oleh siapa? Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb ini mempengaruhi mereka. Sehingga apa? Ya, Sayyid Qutb ini memberi doktrin kepada mereka ya tentang masalah takfiriyah. Maka para pemuda-pemuda tersebut menjadi bencana dan malapetaka. Ya kan? Menjadi alat untuk apa? Pemusnah dan menjadi alat teroris. Ini gara-gara siapa? Doktrinannya Sayyid Qutb dan para pengikutnya. Maka Hasan al-Banna yang mengetahui hal tersebut karena mereka sudah menyimpang dari Hizbul Ikhwan, ya, akhirnya Hasan al-Banna mengatakan innahum laisu ikhwanan wa laisu muslimin. Mereka bukan ikhwan, mereka juga bukan orang-orang muslim. Nah, ini artinya memastikan bahwasannya Sayyid Qutb ya dan para pengikutnya yang mengatasnamakan organisasi Hizbul Ikhwan, mereka tidak mengikuti manhajnya Asy-Syaikh Hasan al-Banna seperti itu. Faham? Wallahu a'lam bishawab. Nuhallil wa nusalli.